Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramdhani Asy'ari dengan NIM 2201040001, program studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak akan membahas mengenai strategi mengatasi masalah dalam kelompok. Dalam kehidupan sehari-hari, konflik adalah bagian tak terpisah dari interaksi antar individu, begitu juga dalam kelompok. Konflik dapat muncul akibat perbedaan pendapat, nilai, ataupun tujuan, namun konflik tidak selalu bersifat negatif. Jika dikelola dengan bijak, konflik dapat menjadi peluang untuk pertumbuhan dan perbaikan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif untuk mengatasi konflik dalam kelompok. Yang pertama itu ada komunikasi efektif, melibatkan lebih dari sekedar berbicara. Anggota kelompok harus memastikan bahwa pesan mereka tidak hanya tersampaikan dengan jelas, tetapi juga dipahami oleh seluruh anggota. Penggunaan bahasa yang lugas, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan mengajukan pertanyaan untuk memastikan pemahaman bersama merupakan langkah-langkah kunci dalam membangun komunikasi yang efektif. Yang kedua ada pemahaman terhadap perbedaan. Pemahaman terhadap perbedaan memerlukan tingkat empati yang tinggi. Anggota kelompok perlu membuka pikiran dan hati mereka untuk menerima perspektif yang berbeda. Yang ketiga ada negosiasi yang bijak, yakni proses negosiasi bukan hanya sekadar mencari solusi, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk memahami kebutuhan dan keinginan masing-masing pihak. Mencapai kesepakatan yang adil memerlukan keseimbangan dan rasa keadilan. Keterbukaan untuk mencari solusi bersama dan meninggalkan ego pribadi merupakan aspek penting dalam negosiasi yang bijak. Evaluasi dan pembelajaran. Proses evaluasi harus mencakup refleksi mendalam tentang penyebab konflik, tindakan yang harus diambil, dan hasil yang dicapai. Pelajaran yang diambil harus diaplikasikan dengan baik dalam memperkuat hubungan antar kelompok maupun untuk mencegah konflik serupa di masa depan. Yang kelima ada pelatihan pengelolaan konflik, yakni pelatihan pengelolaan konflik harus mencakup aspek teori dan praktik. Anggota kelompok perlu memahami sifat konflik, teknik komunikasi, dan strategi penyelesaian. Dalam pemahaman ini, mereka dapat lebih proaktif dalam mencegah atau meredakan konflik sebelum mencapai tingkat yang merugikan. Pemimpin yang bijaksana, yakni pemimpin yang bijaksana dapat berperan sebagai mediator yang efektif. Mereka tidak hanya memimpin kelompok, tetapi juga memahami peran mereka sebagai fasilitator penyelesaian konflik. Keberhasilan memimpin dalam mengatasi konflik tergantung pada kemampuan mereka yang untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertukaran ide dan kolaborasi. Dalam mengatasi konflik dalam kelompok, strategi yang telah dibahas menjadi pilar penting bagi pembentukan hubungan yang sehat dan produktif. Komunikasi efektif, pemahaman terhadap perbedaan, negosiasi yang bijak, kepemimpinan yang bijaksana, pelatihan pengelolaan konflik, dan evaluasi yang mendalam merupakan instrumen-instrumen untuk membantu kelompok melewati tantangan dengan matang. Melalui penerapan strategi ini, harapnya kelompok mampu membentuk lingkungan yang inklusif di mana setiap anggota merasa dihargai dan didengarkan. Konflik yang muncul tidak hanya dianggap sebagai hambatan, tetapi juga sebagai peluang untuk pertumbuhan dan pemahaman yang lebih dalam. Selanjutnya, evaluasi secara terus-terusan menjadi kunci bagi kelompok untuk terus berkembang, melahirkan solusi yang lebih baik, dan memperkuat ikatan antar anggota. Dengan kesadaran yang terus meningkat dan tekad untuk belajar dari pengalaman, kelompok dapat menjelajahi perjalanan yang membangun, mencapai tujuan bersama, dan tumbuh bersama-sama. Dalam akhirnya, strategi mengatasi konflik bukan hanya alat untuk mengelola ketidaksetujuan, tetapi fondasi untuk menciptakan kelompok yang tangguh, harmonis, dan mampu menghadapi berbagai permasalahan konflik.
Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.